Tuhan. Puji nama Tuhan, kita hadir di pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita undang hadirat Tuhan untuk turun menjamah hati kita, menjamah pikiran kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita syukur pada Tuhan.
puji Tuhan lebih lagi. Amin. Siapa yang di sini mau puji Tuhan itu lebih lagi? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berada di tempat ini. Lindungilah Tuhan, Tuhan bicara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Itu air rasunan
Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Ya, khususnya manten ya, kita mau manten. Sebentar di tempat kita juga ada manten yang berbeda. Nanti mereka yang di luar sana juga ada sampai tempat kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya kepingin bebas atau kepingin Bapak Ibu kepingin bebas atau kepingin dirangkul? Kepingin dirangkul, benar. Bapak Ibu kepingin dibiarkan atau kepingin diperhatikan? Perhatikan. Bapak Ibu sebetulnya dari semua pertanyaan ini kuncinya satu, itu tentang pilihan ya, tentang pilihan. Dengan kepilih bebas atau kepilih liar, ya kepingin bebas atau kepingin rangkul, dicekel, jenengan kepingin dibiarkan atau diperhatikan, berbicara tentang pilihan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh pagi hari ini, ya kita belajar memilih, ya karena pilihan itu akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Yuk kita buka firman Tuhan pagi di dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-20 ya. Kita Ulangan ya, Ulangan 30 ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yuk, kalau sudah ketemu kita baca bergantian firman Tuhan pagi hari ini. Kehidupan atau kematian? Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ingatlah, aku mengajarkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuberadakan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Firman Tuhan pagi ini kita bicara pilihan ya. Pilihan Bapak Ibu ya. Jadi dari firman yang sudah kita baca pagi hari ini berisi tentang kehendak bebas manusia, juga serta akibatnya atau konsekuensinya ya. Di sana ya berisi tentang kehendak bebas manusia. Manusia dikasih kehendak bebas Bapak Ibu ya. Tapi ada akibatnya, ada konsekuensi
kerja atau mau kemana atau atau berpergian atau bertamasya atau itu sudah diperhadapkan dengan pilihan. Bangun tidur mau makan dulu atau ngopi dulu itu juga pilihan. Semua itu mempunyai kita bangun tidur itu sudah diperhadapkan dengan pilihan. Jenengan mau kecewa atau tidak itu pilihan. Jenengan mau sakit hati atau tidak itu pilihan. Jenengan mau marah atau tidak itu juga pilihan panjenengan dan saya. Jenengan mau melayani atau tidak itu pilihan jenengan dengan saya. Jenengan apalagi mau beribadah atau mau tiduran atau mau bekerja itu juga pilihan panjenengan dengan saya. Itu pilihan. Semua itu pilihan kita. Tetapi kita lihat dari semua yang kita baca, setiap pilihan ada resikonya, ada konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu semua dikasih tahu ketika Adam dan Hawa, ceritanya Adam dan Hawa sudah dikasih tahu oleh Tuhan, kamu jangan makan ya buah ini ya, kamu nanti akan mati. Terus dikandani jangan, tapi pilihan, kembali lagi pilihan. Apa yang dipilih Adam dan Hawa? Dia memilih tidak taat kepada Tuhan. Dia memilih untuk memakanlah buah yang dilarang oleh Tuhan. Pilihan kembali lagi. Resikonya, konsekuensinya, dia putus hubungannya dengan Allah, dia tidur. Ada resikonya. Coba kalau dia memilih untuk dia mendengarkan dan taat kepada Allah, konsekuensinya apa? Dia akan terus bersama-sama dengan Allah, dia akan menikmati Allah, dia akan menikmati sukacita bersama dengan semua ada konsekuensinya. Lah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, akibat kalau kita salah pilih, ya ada akibatnya. Ada hasil juga kalau kita juga benar dalam memilih. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, ini adalah pidato Musa, ya, pidato Musa terakhir ketika Musa sudah melayani Tuhan bersama dengan bangsa 40 tahun. Pidato terakhir Musa ini ya, sebelum tongkatnya diberikan kepada Yosua yang adalah sebelum Musa ini dipanggil oleh Tuhan, sebelum Musa ini meninggal ya. Nah, Musa berbicara kepada orang-orang Israel yang ada ya. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa mengumpulkan bangsa Israel ya, dikumpulkan ya untuk membekali mereka, untuk memperlengkapi mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh Musa sebelum tongkatnya diberikan kepada Yosua yang adalah Musa mengingatkan kembali kepada orang-orang Israel tentang kuasa Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, membawa mereka keluar dari perbudakan, mengingatkan kembali betapa Tuhan kita luar biasa, kuasanya dahsyat, kita dikeluarkan dari perbudakan yang ada. Ini Musa mengingatkan tentang hal ini. Terus lagi Musa juga mengingatkan tentang hal yang akan kamu temui nanti di Kanaan. Ya, di sana juga ada kekayaan, di sana ada kelimpahan, di sana ada kemakmuran. Musa mengingatkan hal ini. Juga Musa mengingatkan waspada dengan kepercayaan mereka karena mereka tidak kenal Tuhan. Waspada dengan kepercayaan mereka, jangan sampai engkau terpengaruh. Jadi ketika Musa sebelum meninggal, sebelum tongkatnya diberikan kepada Yosua, wanti-wanti kepada orang Israel, diwanti-wanti
oleh Tuhan. Ini diwanti-wanti, jangan terpengaruh. Ya kok aku karena gereja, aku karena gereja. Bapak Ibu, semua pilihan dipertanggungjawabkan pribadi, lepas pribadi. Jenengan boten turun konggone, jenengan jangankan konggo yang jauh, jenengan boten turun suami jenengan, suami boten turun istri keluar anak boten turun tiang sepak, boten piyambak. Kalau itu semua dikasih diwanti-wanti. Nah ini yang di dalam ayat ini, yang dalam ayat ini, yang melalui hamba yang dalam Musa yang ada, ya, berkata dengan tegas, ya, dan tidak main-main. Kalau ayat yang tadi 11 mengatakan di sana bahwa sebab perintah ini kusampaikan kepadamu, ya, kusampaikan kepadamu ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidaklah terlalu jauh, sampai sana tidak di langit dan tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukan sampai selanjutnya. Bapak Ibu semua, mewanti-wanti, ada langit, ada bumi yang sebagai saksinya hari ini, ya. Nah, saya katakan tadi ayat yang ke-16 sampai 18, hari ini berbicara hari ini, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, hari ini jikalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, berbicara apa? Serius, berbicara serius, mewanti-wanti dan harus didengar. Harus didengar. Ini yang Tuhan bisa dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang ada. Bapak Ibu semua yang dikasih itu kembali lagi, yang dalam pilihan ada resiko, ada konsekuensinya. Tetapi ketika benar-benar ada resiko nih loh, ada konsekuensinya loh, tapi aku kasih solusi. Amin. Tuhan kita walaupun kasih pilihan, ya Tuhan juga kasih solusinya kok Bapak Ibu. Ya, ada resikonya juga ada solusi. Nah, di sana Bapak Ibu, perintah Allah itu tidak sulit Bapak Ibu sebetulnya. Yang sulit itu karena kita nggak taat. Contohnya ada jenengan nyanyi kurang putih, tapi tidak benar jenengan yang mana terpesi keadaan. Sebetulnya tidak ada karena apa? Anak kita nggak taat, anak kita nggak nurut. Kalau gue enak, coba Adam dan Hawa dari awal mereka nurut mana taat, ya Tuhan nggak tak makan gue. Dan cuma itu aja loh. Tapi karena nggak nurut, akhirnya sengsara, akhirnya jatuh dalam dosa karena nggak nurut. Nah, Bapak Ibu, perintah Allah itu nggak sulit kalau kita baca 11 sampai 14, enggak sulit. Yang membuat sulit karena kita nggak taat. Ketika kita sakit, kita mau janji Tuhan, engkau mau kesembuhan daripada Tuhan, kesehatan. Karena begitu yang membuat sulit siapa? Kita. Yang membuat sulit adalah kita. Perintah Tuhan itu tidak sulit Bapak Ibu dan tidak jauh. Nah, perintah Tuhan tidak sulit dan tidak jauh. Kenapa kita sampai cari, misalkan ya orang cari sampai ke Gunung Kawi, ke mana-mana? Nggak usah. Kita katakan firman ayat 14, tetapi firman itu hanya dekat padamu di mana? Di dalam mulut kita, di dalam hati kita untuk dilakukan. Bapak Ibu, dalam perkatakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak ada permasalahan yang dalam hidup kita sudah sebenarnya kita bahas kalau membantu itu masalah seabad-abad. Jangan dikira ada masalah seabad-abad. Tapi bagaimana kita memperdengarkan firman Tuhan? Kita ucapkan firman Tuhan dengan kita dengarkannya dengan mengaku. Itu semua yang dikasih oleh Tuhan. Nggak jauh mulut kita. Mereka yang keluar dari mulut kita sumpah serapah. Yang keluar dari mulut kita tutup. Ya yang dengar yang tutup, yang dengar yang serapah. Akhirnya jadi tutuplah dalam hidup ini. Firman Tuhan itu nggak jauh. Di mulut kita Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan ada di sampingku, Tuhan menolong aku, Tuhan menghibur aku. Katakan karena telinga kita mendengar firman
masuk. Waduh, mengapa saja? Sulit Bu. Ya, kalau kita nggak tahu sulit, saya pernah langsung. Kalau kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu, main apa? Semuanya kalau kita tahu. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih kelihatan itu yang jadi hidup ini banyak pilihan. Ya, jenengan lagi pilih sing saya, diri bilang jenengan lagi pilih sing boten saya, ini kembali lagi pilihan. Salah memilih menentukan kehidupan kita selanjutnya. Salah pilih konco menentukan kehidupan kita. Salah pilih pergaulan menentukan kehidupan kita. Ya. Salah pilih pasangan, dulu katanya pasangan yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi kadang mau sendirinya untuk pasangan. Yang ditanya dulu sama Tuhan. Salah pilih pasangan juga menyesal seumur hidup juga menentukan kehidupan. Nah, apa itu semua yang dikasih oleh Tuhan? Ya, salah memilih menentukan kehidupan kita selanjutnya. Nah, di sana ayat 15. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Yang kedua adalah kita dikasih pilihan. Dengan dari pilih Tuhan mengatakan kepada kita pilihan, mau taat atau tidak, mau setia atau tidak, mau beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tuhan mengatakan kepada kita memilih kehidupan, keberuntungan, hasilnya keberuntungan, memilih kematian. Ujungnya apa? Celaka di sana firman Tuhan dan ujungnya celaka. Nah, Bapak Ibu semua dikasih kehidupan. Selanjutnya di sana kalau kita memilih kehidupan di sana, nah, memilih kehidupan dalam artian apa? Kalau engkau memilih mengasihi Tuhan, engkau memilih melayani Tuhan, engkau memilih mendengarkan suara Tuhan, engkau memilih takut akan Tuhan, memilih berpaut kepada Tuhan. Ada kehidupan, ada kematian. Dan kehidupan itu ketika kita memilih mengasihi Tuhan, memilih melayani Tuhan. Jadi Musa mengatakan bahwa pilihan kepada orang Israel. Hari ini juga firman Tuhan mengatakan pilihan kepada kita. Mau mengikut Tuhan atau tidak, mau hidup atau kematian. Diperhatikan. Ketika kita memilih mengasihi Tuhan, ketika kita memilih melayani Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, yang takut akan Tuhan, berpaut kepada Tuhan, ya kita akan mendapatkan berkat. Ayat 16 selanjutnya pada hari ini aku memerintahkan kepadamu, ya kalau kita memilih kehidupan untuk mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapannya, peraturannya, apa supaya kamu hidup dan bertambah banyak, berkati Tuhan, ya bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kau masuk untuk mendudukinya. Diberkati Tuhan di tanah yang kita tinggali, Tuhan akan memberkati kita. Jadi bukan hanya seperti dikatakan oleh kitab Yesaya, ya kalau engkau tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau tidak berbuat pada Tuhan, tanah itu akan menjadi tandus, tidak mengeluarkan hasil. Sungai itu juga akan menjadi kering, ladang-ladang akan menjadi padang rumput yang liar. Seperti itu kita diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita memilih kehidupan, memilih untuk mengasihi Tuhan, memilih untuk melayani Tuhan, untuk berpaut kepada Tuhan, bahkan semak belukar Tuhan bisa menghidupkan. Bahkan sungai yang kering Tuhan juga bisa membuat mata air. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, ketika memilih untuk kehidupan. Nah, ketika engkau diberadakan memilih kematian, kan? Ayat selanjutnya di sana. Ya, tetapi jika engkau memilih kematian, tadi ya, memilih untuk berpaling hati dari Tuhan, engkau tidak mendengar Tuhan, engkau mau disesatkan dan sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Dan selanjutnya, maka aku memberitakan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa.
di sana. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana kau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, ya, dikasih pilihan, ada resikonya. Ada resikonya di sana ketika kita memilih untuk itu. Resikonya kita diberkati Tuhan. Ketika kita memilih kematian, artinya apa? Berpaling dari Tuhan. Tuhan di depan, kita belakangi Tuhan. Kita boleh berpaling kepada apa? Kepada Allah lain. Ya. Ketika kita memilih berpaling dan tidak mendengarkan suara, "Hai anakku," malah kita malah berpaling ke angka Tuhan. Dengan menandakan di sana bahwa umur pendek ada kesia-siaan, ada kesukaran, ya, ada keterbatasan, ya, ada ketidakpastian, dan tidak ada nilai hidup. Kalau kita memilih kematian, memilih tidak mendengarkan Tuhan, memilih kepada beribadah menyembah kepada Allah lain. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, Bapak Ibu ketika untung atau rugi, Bapak Ibu, umum di dunia ini, kita untung dalam kehidupan kan? Ada keselamatan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu tidak mendengarkan Tuhan, terus itu bisa apa? Ketika kita meninggal, kita diselamat hidup, kita akan menyelamatkan kita karena ketika kita masih hidup itulah urusannya. Ketika sudah mati sudah tidak ada urusan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini yang Musa, ya, dalam firman Tuhan ini menghadapkan dua jalan yang harus dipilih, kematian atau kehidupan, berkah atau bumi, keberuntungan atau kebinasaan. Ya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi selanjutnya di sana ada panggilan untuk memilih. Ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu, dan pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ada panggilan untuk memilih. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan Tuhan bertanya kepada kita dan memanggil kita, ada panggilan, ini mana? Ini ada panggilan dari Tuhan. Panggilan memilih. Ayo, pilih sini. Kehidupan, ini kematian, ini berkat kutuk. Ada panggilan untuk memilih. Bapak Ibu supaya dikasih Tuhan. Sana, pilihlah kehidupan. Kenapa kita disuruh memilih kehidupan? Kenapa kita disuruh memilih kehidupan? Ya, karena kehidupan itu yang punya itu Allah. Ya, kehidupan ini, hidup kita ini yang punya Allah. Dan Allah itu, Tuhan itulah sumber kehidupan kita. Tidak ada di tempat yang lain. Dan di dalam Dia ada keselamatan. Jangan dikira mau keselamatan selamat. Jeremis nopo, sia-sia pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sia-sia. Bapak Ibu, kalau hari ini kita diberikan oleh Tuhan, inilah kehidupan apa? Dia yang punya kehidupan kita. Dia sumber kehidupan, dia sumber keselamatan. Juga ini, aku memberikan cara kenapa kita memang dari Allah, bukan dari dunia. Kita datangnya dari Allah, kita anak Allah, bukan dari makanya dunia membenci kita. Kayak aku bumi kancani selamatkan, gak selamatkan dibenci. Kancani bukan dukun, karena dukun dibenci. Apalagi kancani membalas kejahatan dengan kejahatan, kita angkat dibenci. Kita memang beda, karena kita anak-anak Allah. Makanya dunia membenci kita. Kita gak sama dengan dunia. Apa yang bisa dari ada berapa ribu orang di situ masuk yang Allah Kristus. Tapi ada berapa yang akan dibenci. Semua itu pilihan. Pilihan kita masing-masing. Mau ke gereja
berjuang untuk mendapatkannya. Yang ada banyak hal. Jangan dikira pokoknya jadi orang Kristen selamat enak, gak berjuang. Enak itu. Dan kita harus berjuang. Bagaimana kita berada dengan Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita melayani itu, terus berjuang. Kalau kita berjuang, apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan tolong. Bapak Ibu senang kan melihat TV ya. Kemarin yang keluar petisi itu ya, yang mau memulangkan dan tapi bersyukur dia dapat pertolongan yang daripada Tuhan. Ya, yang memiliki jadi warga atau di Amerika sana, bersyukur loh Bapak Ibu. Bapak Ibu semua ini sama ketika kita memilih. Bapak Ibu, apakah kita memilih Tuhan? Apakah Tuhan tidak tolong? Apakah Tuhan tidak memampukan kita? Ketika kita sudah berhayat harta, ketika sudah kita berjuang untuk mendapatkan ya hidup tadi. Apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti campur tangan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, memilih hidup, memilih Tuhan. Engkau sudah memilih Tuhan. Oh, bisa. Aku pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan tempat bagimu. Masih kan kita nggak mau pilih Tuhan. Uang manusia di dunia itu 70 kalau 8 ya 100 itu nggak semua orang sampai 100. Kalau umur 70 kalau Bapak itu lagi dan saya sudah 50 sudah 60, jangan dijual neko-neko mau balik. Pilihlah Tuhan, pilihlah hidup, maka akan terima kehidupan. Jangan dijual neko-neko. Ya, mau sekalian balik hati-hati, kita juga menyesatkan. Ya, hati-hati. Firman Tuhan mengatakan, jika kau menyesatkan salah satu dari anak ini, Firman Tuhan katakan apa? Dilemparkan ke laut. Terus dilemparkan, diapakan lagi? Mandor waktu. Kalau kau menyesatkan anakmu, menyesatkan istrimu, menyesatkan suami, menyesatkan orang tua, menyesatkan saudara, Firman Tuhan katakan, jangan. Terus dikasih keselamatan, terus diunjangkan ke laut. Mandori waktu berarti tidak ada apa-apa muncul dalam hidup kita. Katakan iya di atasnya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesuslah sumber keselamatan. Yesuslah pengharapan kita. Dia yang menyediakan tempat bagi kita. Dialah yang memperdamaikan kita dengan nama Yesus. Jadi percaya dalam yang perkataan dengan mulutmu juga percaya dalam hati Yesus satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain untuk kamu. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, pilihan menentukan kehidupan. Pilihan itu menentukan kehidupan kita selanjutnya. Jadi dalam Kristus ada kehidupan. Dia memelihara kita. Ada jaminan, ya, ada jaminan di dalam tangannya. Jadi firman Tuhan selanjutnya tadi ini berlaku, ya, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal ini berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu, ya, janji ini tidak berlaku hanya pada kita saja, keturunan kita. Amin. Janjinya tadi tidak pada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, tidak pada kita saja, sampai keturunan kita diberkati Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, kenapa? Sumber yang bagus mengalir ke bawah juga bagus. Sumbernya ini kotor mengalir ke bawah adalah ketika orang tua kita dia belum tobat sampai keturunan itu juga tidak diberkati. Saya sangat bersyukur ketika saya masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan kakek nenek saya. Saya kasih kakek, Bapak Ibu tahu adalah syukur. Banyak orang datang ke tempat kami waktu itu. Kami hanya minta satu sama Tuhan. Tuhan kasih kesempatan kakek saya bertobat. Kalau kakek saya dapat tobat, saya akan jadi seperti ini. Ada kakek saya, ada ibu saya, ada saya, ada saya. Kalau kakek saya dapat tobat, saya dapat menjadi seperti
Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua hari ini, lakukan pengobatan yang sungguh-sungguh supaya anak cucu diberkati oleh Tuhan. Jadi sumber yang bersih mengalir ke bawah akan lebih bersih. Kalau sumbernya itu sudah kotor, mengalir ke bawah. Kalau orang tua kita nggak bertobat, anak cucu kita juga akan bertobat. Tetapi kalau orang tua kita sudah bertobat, kalau bicara tentang itu, kita bisa mengalami oleh kita juga menentukan di rumah kita. Abraham takut akan Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, seperti janji Tuhan kepada Abraham terjadi, itu juga akan terjadi atas kita yang memiliki kehidupan, yang memiliki keberuntungan akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada pertanggungjawaban atas setiap pilihan kita. Jadi gak ada yang namanya gandel bojoku, gandel orang tuaku, gandel ibu bapakku, tidak ada. Ya, ada pertanggungjawaban atas pilihan, ya, atas kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada pertanggungjawaban pribadi, lepas pribadi, atas pilihan yang kita sudah buat, atas keputusan yang sudah kita buat, untuk kita terima berkat, atau kita terima kutuk, untuk kita terima keberuntungan, atau kita terima kebinasaan. Itu adalah tergantung pilihan kita. Ada pertanggungjawaban atas pilihan kita. Ya, ada konsekuensinya. Tuhan sudah kasih solusinya kepada kita. Pilihan hidupnya. Engkau keturunan ada diberkati Tuhan di tanah yang dijadikan Tuhan, yang bertempat akan diberkati Tuhan. Juga ada tutupnya di sana. Dan kamu tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, tidak ada hidup, ada kesukaran, ada kematian, ada kebinasaan, ada kesia-siaan di sana. Hari ini yang Tuhan mengatakan kepada kita. Jadi panggilan Tuhan kepada kita untuk melakukan yang namanya ketaatan. Mau bilang Tuhan atau tidak? Mau pilih Tuhan atau tidak? Berbicara tentang ketaatan. Pilihlah untuk ketaatan. Pilihlah untuk taat. Maka akan menghasilkan hidup yang berkah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, pilihan memang tergantung. Pulang balik panjenengan mau memilih dari Gusti Ngomongboten, mau memilih hidup atau tidak, tergantung pilihan pulang balik panjenengan. Pilihan pulang balik panjenengan menentukan kelanjutan pulang balik panjenengan. Pilihlah untuk taat, karena itu akan menghasilkan kehidupan dan berkah. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kami boleh memberkati kita semua. Bagi Anda sahabat sejenak Bapak Ibu, Tuhan itu dekat dengan kita. Dia ada di hati kita, dia ada di mulut kita. Firman-Nya, perkataan yang ada di dalam hidup kita. Dia hanya sejauh Tuhan. Ketika hari itu diperhadapkan dengan pilihan, satu hal ketika kita memilih Tuhan, kita tidak akan rugi. Kau akan diberkati, kau akan beruntung. Memilih Tuhan, memilih untuk mengasihi Tuhan, memilih untuk percaya kepada Tuhan, memilih untuk mendengarkan suara Tuhan, memilih untuk melayani Tuhan, memilih untuk taat kepada Tuhan, maka kau akan memperoleh kehidupan. Engkau yang keturunan. Dan jika hari ini kita memilih kematian, engkau akan binasa. Haleluya. Biar engkau menjadi bagian yang terindah bagi kami Tuhan. Dan biar engkau menjadi pilihan hidup kami Tuhan. Satu-satunya pilihan kami Tuhan. Yesus anugerah yang terindah. Yesuslah segalanya bagi kami. Salibmu sudah menebus kami. Salibmu Tuhan sudah menyucikan kami, sudah menguduskan kami. Salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang ada di dalam lembah kegelapan, kami yang hina, kami yang berdosa,
kami yang percaya saat ini juga kami mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari belenggu dosa, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman yang boleh kami dengar pagi hari ini, dan biarlah firman itu tertanam dalam hati kami yang subur, berakar kuat, bertumbuh subur, berbuah lebat, hidup kami menjadi berkat. Hamba-Mu berhenti bicara Tuhan, biarlah Kau sendiri Roh Kudus memampukan setiap kami untuk mengerjakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terberkati oleh firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mengucap kesempatan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa pada siang hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Bapa dalam juga pada siang hari ini kami akan memberikan terbaik Bapa Allah kami. Suci disangka Allah kami juga menjadi lebaran kerajaan-Mu di dunia maupun di tempat ini. Terima kasih dapat tujuan Allah Tuhan Yesus yang mulia. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu depan. Puji nama Tuhan. Ibadah kita tulis masih ada, Bapak Ibu ya. Tulis masih ada. Dan tulis ini ya, tulis terakhir ya. Tulis depan ini tulis terakhir karena tulis sudah memasuki. Oh kita ada acara ya. Jadi kita tulis ini Bapak Ibu ibadah tulisan. Nanti habis itu sudah memasuki sudah mulai Natal ya Bapak Ibu, sudah mulai Natal. Jadi kita fokus ibadah Natal itu untuk ibadah tulis hari tulis di gereja. Itu aja. Untuk mengingatkan Bapak Ibu ya masih terbuka untuk donatur Natal, masih terbuka. Bapak Ibu yang berdonatur silakan kalau yang tidak hadir yang bisa menghubungi pendana gereja yang tadi disampaikan ada bukan donatur ya. Puji nama Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri pada kita. Saya undang untuk berdiri. Terima kasih Tuhan. Bagi
Tuhan memberkati engkau dan melindungi